Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita selalu berdoa, semoga kita semua, keluarga kita, hari ini dan seterusnya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari ya. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan meneruskan materi kita pada minggu yang lalu, di mana minggu yang lalu kita belajar listrik statis part 1. Di situ tentang muatan listrik dan interaksi muatan listrik ya. Kalian tahu beberapa teori tentang atom minggu yang lalu. Saya yakin kalian masih memahami, masih hafal dan paham tentang pengertian-pengertian atom menurut beberapa ahli dan kemudian interaksi apa yang terjadi bila antara dua muatan listrik didekatkan satu sama lainnya. Pada hari ini kita akan meneruskan materi itu ya. Kalau minggu yang lalu kita hanya bisa tahu bahwa bila dua muatan yang sejenis maupun yang tidak sejenis didekatkan, maka akan timbul gaya ya, akan timbul gaya. Nah, berapa besar gaya itu? Baik itu gaya tolak menolak maupun gaya tarik menarik. Hari ini akan kita bahas dan kita langsung berikan contoh-contoh soalnya. Pada materi ini sering dikenal dengan istilah hukum Coulomb ya, hukum Coulomb. Karena Coulomb ini nama orang salah seorang ahli dalam bidang fisika ini yang pertama menemukan berapa besar gaya interaksi antara muatan-muatan yang berdekatan satu sama lainnya. Baiklah anak-anak sekalian, Anda fokus pada perhatian ini, pada PowerPoint yang Pak tayangkan ini, karena mulai minggu ini kita belajar 2 jam pelajaran fisika dan nanti disambung dengan 1 pelajaran biologi. Ya, untuk biologinya itu Ibu Yamil ya. Nah, untuk fisikanya Pak cuma 2 jam, tapi pertemuan kita 80 menit ya. Nah, baiklah anak-anak, kita teruskan. Fokuskan dirimu pada tayangan berikut ya. Bila perlu siapkan buku catatan, pena, Oke, perhatikan ini. Materi kita tentang hukum Coulomb ya, hukum Coulomb. Anda lihat, ini ada dua muatan listrik sama-sama positif sejenis ya. Sini kita simbolkan Q1 dan Q2. Q1 dan Q2. Q1 muatan pertama, Q2 muatan yang kedua ya. Sama-sama positif, artinya sejenis. Nah, apa yang terjadi? Nah, perhatikan. Ya, dia akan tolak menolak. Dia akan tolak menolak. Pada jarak tertentu, jarak R, ya, kedua muatan ini akan tolak menolak mengalami suatu gaya. Nah, berapa besar gaya tolaknya? Itu sebesar F. F ini simbol gaya kan? Jadi sebesar F, berapa besar F inilah yang akan kita pahami, yang kita pelajari berikutnya. Dan ini yang dikemukakan pertama kalinya oleh Coulomb. Nah, lalu bagaimana antara dua muatan yang tak sejenis? Sini juga Q1 ya positif dan Q2 negatif ya. Jadi dua buah muatan yang tak sejenis didekatkan, ini digantung dalam keadaan bebas. Lalu apa yang terjadi? Nah, ya perhatikan, dia akan terjadi gaya tarik menarik. Terjadi gaya tarik menarik antara dua muatan itu. Nah, pada jarak tertentu juga, pada jarak tertentu R ya, kita simbolkan R. Nah, ini kejadian yang dialami apabila ada di antara dua muatan listrik yang kita dekatkan satu sama lainnya.
Lalu, berapa besar gaya itu? Besar gaya tarik atau gaya tolak antara muatan tadi Q1 dan Q2 itu sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Tadi ada Q1, ada Q2 terpisah pada jarak sejauh R, ya. Nah, dia akan menghasilkan gaya, baik gaya tolak maupun gaya tarik. Nah, berapa besar gaya itu? Nih, dari hasil temuan kolom dia menemukan bahwa besar gaya tarik atau gaya tolak antara dua muatan itu sebanding dengan muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Jadi, bahwa gaya ini sebanding dengan muatannya masing-masing. Jadi artinya kalau muatan baik itu Q1 dan Q2 berubah, maka gaya pun ikut berubah. Bila Q1, Q2 membesar atau salah satunya saja membesar atau mengecil, membesar ya, maka gaya juga ikut membesar karena dia sebanding. Sebaliknya, bila Q1 atau Q2 atau kedua-duanya berubah mengecil, maka gaya pun ikut berubah mengecil. Itu namanya sebanding. Lalu katanya tadi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, ini R ya, R per R kuadrat. Jadi di sini dirumuskan F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, gaya F di sini berbanding terbalik dengan R. Arti berbanding terbalik itu ya bila jaraknya menjauh atau membesar, maka gayanya kebalikan, mengecil. Mengecil ya. Sebaliknya bila jaraknya mengecil, mendekat, artinya kedua jarak antara kedua benda itu berdekatan, R-nya mengecil, maka akan menimbulkan gaya yang besar, gaya yang besar. Jadi pahami bahwa gaya itu sebanding dengan kedua muatannya. Kalau dia besar, gaya ikut besar. Kalau muatannya mengecil, dia gayanya ikut mengecil. Dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, bahkan ya dengan jarak. Jadi sebaliknya tadi, kalau jaraknya mendekat, maka gayanya pun membesar. Kalau Pak misalkan ada antara muda-mudi yang sedang bercinta satu sama lainnya pada posisi sekota, bahkan satu sekolah, maka ya gaya cintanya membara. Tapi sebaliknya kalau jaraknya jauh, satu di Jakarta, satu di Palembang, semakin lama ya semakin lemah, maka gayanya pun kecil. Ya, nah itu kalau Pak misalkan fakta nyata dalam teori seperti itu, oke? Tapi Anda jangan berpikir dulu lah tentang cinta ya. Fokus dulu dalam belajar. Oke, Pak cuma membayangkan supaya Anda paham. Nah, apa F itu? Gaya kolom. Gaya kolom. Di sini adalah satuannya adalah Newton. Ya, ingat kelas 7, kelas 8 Anda sudah belajar fisika ini. Jadi gaya disimbolkan dengan F, satuannya kolom. Nah, yang baru sini adalah Q. Tadi Q1, Q2. Q ini adalah simbol muatan. Simbol muatan listrik. Muatan listrik ada berapa macam? Dua kan? Positif dan negatif. Ya. Nah, muatan itu karena itu besaran, satuannya adalah kolom. Kolom ini nama orang tadi. Jadi dalam satuan internasional ya, SI, satuan muatan itu adalah kolom. Walaupun nanti Pak contohkan ada satuan-satuan yang lain. Karena dalam soal ya, permasalahan soal, orang bikin soal satuan muatannya tidak hanya dalam kolom, bisa dalam satuan yang lain. Seperti misalnya satuan jarak. Nah, sekarang jarak. Jarak R disimbolkan dengan R, bisa D, bisa S, sering muncul di dalam fisika seperti itu. Nah, untuk ini kita misalkan supaya sepakati saja R. Jadi tidak harus terpaku R. Ini kan cuma simbol jarak.
Nah, jarak satuan SI-nya meter. Meter. Padahal jarak bukan hanya meter, bisa kilometer, bisa mil, ya, bisa sentimeter, desimeter. Nah, gitu juga nanti muatan tadi. Nanti Pak kasih berikutnya kasih contoh untuk satuan-satuan yang lain. K di sini adalah suatu konstanta. Konstanta sini adalah suatu ketetapan yang sudah disepakati, ya, sudah disepakati dan sudah ditetapkan berapa nilainya. Nah, sini ditetapkan bahwa K itu 9 kali 10 pangkat 9. Awas, karena Pak sering baca buku ada min 9. Hati-hati anak-anak kalau baca buku ya. Yang benar adalah 9 kali 10 pangkat 9. Positif ya. Satuannya adalah Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ya. Jadi 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, itu yang benar. Jadi kalau Anda lihat di buku, salah satu buku misalnya ada min tertulis min 9, salah. Yang benar adalah 9, positif ya. Oke. Nah, sekarang Pak kasih tahu satuan-satuan muatan yang lain. Sebenarnya berlaku juga untuk yang lain. Nih, dan perhatikan bisa dicatat karena ini jarang dikemukakan, jarang Anda dapatkan. Yang paling atas itu pentakolom. P-nya P besar ya. Itu disimbolkan PC, P-nya P besar. Lalu yang kedua terakolom, TC. Yang ketiga gigakolom. Nah, ini kamu familiar ya, giga, mega, giga. Berapa memorimu, kotamu tinggal? Wow, 2 giga, 5 giga. Familiar bagi Anda sekalian. Ya, tapi kalau satuan dalam pembelajaran ini bingung. Nah, inilah fakta nyata kita. Mega, berikutnya megakolom. Megakolom, bawahnya lagi kilo kolom. Nah, ini SI-nya. Jadi satuan muatan itu dalam SI adalah kolom. Jadi kolom, ya. Nah, di atas kolom itu ada kilo, ada mega, ada giga, ada tera, ada penta. Bahkan seterusnya, silakan Anda cari lagi. Bisa lagi ada berikutnya. Nah, ke bawahnya yang lebih kecil dari satuan internasional, mili. Mili kolom, mikro kolom, nano kolom, pico kolom, saya bahkan pento kolom, ya, bahkan ada yang lebih kecil lagi, alto kolom. Nah, ini perhatikan. Di bawah kolom SI, ya, ini huruf kecil semua. Huruf kecil semua. Ya, M-nya kecil, N-nya kecil, P-nya kecil. Beda dengan penta tadi, pentanya P-nya besar. Ini pico. Kalau P-nya kecil berarti pico. Tapi kalau P-nya ini P besar berarti penta. Terus bisa bedakan, ya. Begitu juga mili. Mili M-nya kecil. Beda kalau M-nya besar. M yang besar itu mega. Megawati. Ibu Megawati kan besar. Ya. Kalau Ibu dulu kan ada guru-guru kita yang berawalan M kecil, ada yang besar. Nah, itu cuma membayangkan supaya Anda bisa membedakan. Itu maksud Pak ya, bukan ada apa-apa yang lain ya. Ini sering Pak ilustrasikan pada fakta nyata yang sering Anda lihat. Itu maksud Pak supaya kalian bisa memahami. Nah, perhatikan, jadi harus diperhatikan. P besar, P kecil, beda. Nah, sekarang berapa perubahan satu tangga ini? Kalau dulu kamu belajar kilogram, hektogram, dekigram, kilogram, dan seterusnya, kan? Miligram, dan terus. Itu tangga, kan? Nah, ini juga tangganya. Nah, satu tangga baik ke atas maupun ke bawah. Kalau ke bawah, dia dikali 1000. Dikali 1000. Kalau ke atas, baliknya dibagi 1000.
satu langkah ya, satu langkah. Misalnya dari kolom ke mili, berarti dia turun atau naik? Turun. Berarti dia satu kolom itu sama saja dengan 1 kali 10 kali 1000 mili kolom. Dalam bentuk baku, penulisan angka ini kan ada bentuk baku, ada bentuk desimal, ada bentuk pecahan. Nah, belajar dalam baku. Jadi, dalam bentuk baku itu ini seperti contoh. Ya, nanti Pak contohkan. Jadi Anda paham penulisan matematika, penulisan angka dalam matematika itu ya ada bentuk desimal, ada bentuk pecahan, bahkan ada bentuk baku. Nah, untuk anak kelas SMP, kelas 3 dan seterusnya, ya, kita lebih banyak memakai penulisan sistem baku supaya tidak ruwet, ya. Kalau bentuk desimal, bentuk pecahan itu agak susah. Itu untuk angka-angka yang sederhana. Untuk angka yang ruwet, ya, maka kita banyak menulisnya dalam bentuk baku. Nah, ini contoh. Sekarang Pak contohkan. Nah, 5C sama dengan berapa GC? Nah, situ GC itu apa ya? Giga kolom. Ya, oke. Jadi artinya 5 kolom berapa giga kolom? Nah, sekarang Anda lihat ini tadi. 5 kolom, 5C berarti di sini. Nah, dia ke giga tadi. Ke giga, ya. Berarti dari kolom naik atau turun ini? Lihat ini, perhatikan ini. Naik kan? Jadi dari C ke KC ke MC ke GC baru sampai. Jadi berapa kali naik? 1, 2, 3. Naik tadi gimana? Naik tadi kan min. Berarti 1 naik min 3, 2 kali naik min 6, 3 kali naik min 9. Nah, ya, coba. Berarti 5C sama berapa? Nah, 5 kali 10 pangkat min 9 kolom. Nah, ini penulisan baku. Ya, penulisan baku. Jadi 5 kolom sama dengan 5 kali 10 pangkat min 9 kolom. Ya. Nah, kalau pangkat 9 berarti artinya begini. 5, kemudian banyak 0 setelah angka 5 itu 9 buah. Berarti Anda nulisnya kalau dalam bentuk desimal 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 dan seterusnya sampai 9 buah. Kan lebih rumit. Makanya penulisan baku ini lebih praktis, ya. Jangan tahunya hanya bentuk desimal dan bentuk pecahan. Nah, ini kan kelas 3 SMP, ntar lagi SMA, ntar lagi kuliah. Nah, pemanfaatan ilmunya ya semakin praktis, semakin modern. Oke, lanjut. Pak contohkan yang kedua. Nah, lihat. Ini bacanya mikro ya. Ini simbol mikro. Jadi nomor 2, 5 mikro kolom. Berapa kolom? 5 mikro kolom sama dengan berapa kolom? Coba ada bisa jawab. Silakan. Dari mikro ke kolom. Mikro itu ada di atas atau di bawah? Berapa tangga? Ya. Silakan boleh jawab, boleh pikir-pikir. Sebelum Pak tayangkan ada jawabannya memang. Sudah Pak setting ya. 5 mikro kolom berapa kolom? Dari mikro ke kolom. Naik atau turun? Naik ya. Berapa langkah? Oke, 2 langkah. Ya. Jadi kalau 2 langkah, minus atau plus pangkatnya? Oke, nah. Ya. Jadi 5 mikro kolom itu sama saja dengan 5 kali 10 pangkat min 6 kolom. Ngapa min 6?
Dari mikro ke kolom berapa langkah? 2. Naik atau ke atas? Naik atau ke bawah? Naik. Jadi kalau dia naik berarti dia minus. Kalau dia ke bawah pangkatnya plus. Ya. Ini arti minus ini seper ya. Jadi kalau 5 kali 10 pangkat min 9 kolom, Anda bisa tulis dalam bentuk pecahan desimal, berarti 0,0112345678 Nah, jadi kalau Anda tulis 0,0000000005. Nah, itu ya. Sebaliknya 5 mikrokolom berapa kolom? Kalau bentuk dalam desimal berarti 0,000001234566. Nah, jadi itu lebih praktis 5 kali 10 pangkat 6. Oke. Berikut. Nah, 2 kolom sama dengan berapa MC? MC. M kecil ini ya. Ini M kecil. Oke. Nah, sekarang MC. M kecil beda tadi kalau M besar ya. Kalau MC ini apa? M kecil tadi. Mili, ya mili. Berarti 2 kolom sama dengan berapa kolom? Turun atau naik? Turun. Berapa langkah? 1 langkah kan? Nah, berarti berapa hasilnya? Iya, benar. Berarti 2 kali 10 pangkat 3 kolom. Karena 1 kali turun. 1 kali turun. Ya. Ya. MC ini ya, maaf MC. Jadi 2 kali 10 pangkat min 3. Sudah benar tidak ini? Saya. Ya maaf ya. Ini 2 kolom sama dengan berapa MC? Sama dengan 2 kali 10 pangkat 3 MC ya. MC ini. Mili kolom. Lupa Pak nulisnya ya. Lupa. Jadi tertulis kolom ini bukan kolom tapi MC. MC yang besar ini, yang di atas ini ya. Jadi sama dengan 2 kali 10 pangkat 3 MC atau 2000. 2000 kalau tulis desimal 2 0 0 0 nolnya ada 3 2000 kolom. Nah, selanjutnya nih. Sekarang 2 kolom berapa NC? N di sini N kecil. N kecil ya. N kecil nano. Jadi tadi mili, mikro, nano. Berapa kali? Naik, tetapkan dulu naik atau turun? Turun. Berapa langkah? 3. Kalau 3 langkah berarti 3 ke 3 berapa? 9. Kalau naik pangkatnya, kalau turun pangkatnya gimana tadi? Positif. Kalau naik pangkatnya gimana? Negatif. Nah, berarti ini 2 kali 10 pangkat. Nah, mohon maaf tertulis lagi. C ya. Ini terhilang kali. Jadi yang benar adalah 2 kolom sama dengan 2 kali 10 pangkat 9 nanokolom. NC ini ya. NC ini bukan C saja ya. Mohon maaf tertulis NC. Oke, nah inilah cara merubah satuan-satuan muatan listrik dalam bentuk yang lain. Oke, Pak, kira kalian bisa memahami dan bisa merubahnya. Latihan sendiri nak di rumah, latihan. Lihat tabel tadi, langkah apa, tangga-tangga tadi, nah dilatih ya. Oke. Nah, coba yang ini bisa enggak? Kaci itu ya. K-nya besar. Kalau besar apa tuh? Kilo. P-nya P kecil itu. Nah, Anda hitung sendiri ya. Jadi dari kilo, 3 kilo kolom berapa pico? Pico. Ini P-nya P besar, P kecil ya, P kecil. Pico kolom. Bukan penta. Kalau penta tadi P-nya P besar.
Ini piku. Berarti dia turun. Berapa langkah? Hitung sendiri ya. Oke. Nah, lanjut. Untuk seterusnya, ya, kita akan perhatikan contoh soal tentang hukum kolom tadi. Tadi baru satuan. Jadi, Bapak harapkan kalian paham cara merubah satuan muatan listrik pada yang lain ya. Nah, sekarang kita lihat contoh tentang soal-soal hitungan pada hukum kolom itu. Nah, bunyi hukum kolom tadi apa? Gaya tolak atau gaya tarik antara dua buah muatan sebanding dengan kedua muatannya atau muatannya masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, hafal, langsung hafal. Supaya hafal, nak jangan di kepala, di hati, dinikmati, cepat hafal. Dan tidak akan pernah lupa kalau ilmu itu sampai ke hati. Tapi kalau di kepala, hari ini, detik ini Anda hafal, besok tidak keluar lagi. Ya, jadi Pak kasih tips menghafal itu jangan simpan di memori otak, kepala. Simpan di hati. Artinya resapi. Maka sambil apapun kegiatan kita ditanya orang, apa sih bunyi hukum kolom? Wah, kita bisa hukum kolom itu gaya tolak atau gaya tarik antara dua muatan sebanding dengan dua muatannya atau berbanding dengan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, itu kalau dia di hati, tapi kalau di kepala ya. Oke. Sekarang perhatikan nih soal. Oke. Ya. Ini perhatikan. Dua buah muatan masing-masing bermuatan listrik 3 mikrokolom. Mikro itu ya, mikro. Dan min 2 mikrokolom yang terpisah sejauh 10 cm. Bila ketetapan kolom 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, berapakah besar gaya tarik antara kedua muatan? Nah, ini soal yang sederhana. Soal yang sederhana. Permasalahannya ini kalau kita terjemahkan dengan bahasa kita sendiri ada dua muatan, Q1 dan Q2. Yang besarnya masing-masing ini terpisah sejauh 10 cm. Nah, kan tadi kalau ada dua muatan maka dia akan timbul gaya. Kalau ada positif negatif berarti ini tak sejenis. Berarti dia gaya apa? Tarik. Nah, berapa besar gaya tariknya itu? Itu yang dimaksud soal ini. Nah, paham dengan suatu masalah. Kalau kita paham dengan soal, paham dengan suatu masalah, mudah memecahkan atau menjawabnya. Ya, jangan cuman baca doang, nggak paham. Inilah makanya kesulitan dalam menjawab permasalahan. Jadi segala soal, pelajaran apa saja, bahkan kehidupan pun kita pahami. Kalau kita paham dengan sifat adik kita yang seperti ini, oh kita akan memahaminya seperti ini. Nah, mudah kita mencari langkah untuk penyelesaian suatu masalah. Oke. Nah, sekarang di soal ini muatan pertamanya sebesar 3 mikrokolom. Mikro tadi satuan dalam SI belum? Belum. SI-nya apa? Dalam kolom. Berarti Q1-nya harus kita robah. 3 mikrokolom harus berubah menjadi kolom. Naik atau turun? Naik. Berapa kali? 2 kali. Berarti kalau 2, pangkatnya plus apa minus? Kalau naik? Minus. Berarti 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, begitu juga dengan Q2-nya. Ya. Ini kalau Pak tayangkan. Nah, oh ini langsung sekaligus. Oke, nah. Jadi Anda ubah satuan-satuan dulu yang belum sesuai dengan SI-nya. Nah, tadi ini diberi keterangan mikrokolom
jadi kolom. 2 kali naik. 2 kali naik berarti 10 pangkat min 6. Nah, makanya Q1 berubah menjadi 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. Q2-nya berubah menjadi min 2 ini. Nanti boleh ini pakai min ya, boleh dalam kurung ini semestinya ya, dalam kurung. Min 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. R-nya berapa? Jaraknya 10 cm. Dijadikan ke meter, naik 2 kali. Ya. Jadi 1 kali dibagi 10, 2 kali bagi 100. 10 bagi 100 berapa? Ya, 0,01. Nah, jangan lupa tadi rumusnya ini, lihat per R kuadrat. Jadi R-nya mana? R-nya itu adalah keseluruhan dari nilai dan satuannya itu. Jadi kalau 10 cm artinya 0,01 meter. Nah, itu nilai R. Pengganti R. Lalu kuadrat. Makanya di sini harus dikasih tanda kurung. Ya, dilingkari. Jadi 0,01 meter kuadrat. Nah, kalau tidak dilingkari, tidak dikasih tanda kurung, ini maka kuadratnya seakan-akan milimeternya saja. Angkanya tidak. Nah, ini banyak kesalahan siswa dari zaman ke zaman. Ya, karena matematiknya terlalu lihai tapi tidak ngerti. Makanya hati-hati anak-anak. Ya, hati-hati. Jadi 0,01 meter ini nilai R baru dikuadratkan. Nah, lalu teruskan, lanjutkan matematiknya. Oke, ini tinggal mengali 3 kali 2, 6 kali 9. Ya. Lalu ini dikuadratkan dulu 0,01 meter kuadrat berarti 1/1000 ya. Per 1000 meter kuadrat. Angkanya dikuadratkan, meternya juga dikuadratkan. Maka ini kalau dalam bentuk baku 10 pangkat min 4. Nah ini. Jadi yang baris pertama ini penulisan dalam bentuk desimal. Ini penulisan dalam bentuk baku. Nah jadi ini tinggal kita jadikan 9 kali 3 dikali 2 berapa? 54. Benar, 54. 2 kali 3, 6. 6 kali 9, 54. Nah sekarang pangkatnya. Kalau pengalian, pangkatnya ditambah. Kalau pembagian, pangkatnya dikurang. Ya, oke? Pak ulangi. Kalau pengalian, pangkatnya ditambahkan. Berarti di sini lihat. 9 ditambah min 6. 9 ditambah min 6. Min kali plus min. Berarti sama saja 9 kurangi 6. 3. 3 apa 3 ya. Nah 3 sini ada lagi min 6. 3 ditambah min 6. Ini berapa tuh? 3 ditambah min 6. Berarti sama saja dengan 3 dikurang 6. Sama dengan min 3. Nah min 3 yang di atas tinggal min 3 ya. Min 3 dibagi 10 pangkat min 4. Berarti min 3 tadi dikurang dengan min 4. Min kali min apa? Plus. Berarti sama saja dengan min 3 ditambah 4. Min 3 ditambah 4. Nah, maka berapa? Jadi kita ulang ya. 9 pangkat 9 ditambah min 6 ditambah min 6. Ini pangkatnya dulu ya. Dikurang atau kita mau selesaikan ini dulu boleh. 9 dikurangi 6, 3. 3 dikurang 6 sama dengan min 3.
min 3. Nah, ini bagi 4 tadi, bagi min 4. Kalau min tadi gimana? Dikurang ya. Berarti min 3 dikurang min 4. Min kali min plus. Berarti min 3 ditambah 4. Sama dengan 1 kan? Nah, pangkat 1. Maka 10 pangkat 1. Ini berarti 10 pangkat 1, maka hasilnya salah nih. Semestinya 540 ini ya, bukan 54. Karena 54 itu hasil dari 9 kali 3 kali 6. 54 ya. Nah, 54 dikali lagi 10 pangkat. Pangkatnya kita tadi 9 kurangi 6 dikurangi 9 ditambah min 6 ditambah min 6 dikurang min 4. Sehingga hasilnya 10 pangkat 1. Ya, 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 itu artinya nolnya 1. Maka berarti 10 pangkat 1 berapa ya? 10 pangkat 0, 1. 10 pangkat 1 ya 10. 10 pangkat 2, 100. 10 pangkat 3, 1000. Berarti ini 54 kali 10. Berarti 540. Nah, mohon maaf ya, mohon maaf nih. Pengetikan Pak yang salah. Oke. Jadi yang benar hasilnya adalah 540 Newton. Nah, untuk lebih jelasnya coba lihat ini. Ini soal yang, ini contoh soal lain. Ya, santai saja. Yang mau minum, minum. Sambil minum silakan. Karena PJJ ya di rumah. Kalau belajar di kelas tidak boleh ya. Untuk PJJ ini boleh. Oke, contoh soal yang lain. Perhatikan. 2 buah muatan listrik positif yang ada di dalam membran sel saraf. Masing-masing sebesar Q dan 2Q. Terletak pada jarak 2 cm. Jika Q1 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, ini muatan proton ya, muatan proton. Muatan proton dan elektron sama. Bedanya cuma min dan plus. Jadi kalau min 1,6 kali 10 pangkat min 19 itu elektron artinya. Kalau dia plus 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom itu artinya proton. Ya. Hitung berapakah gaya kolom yang dialami kedua muatan tersebut. Nah, nih perhatikan cara tip pengerjaan soal dalam hitungan. Ya, di situ ada 2 muatan Q1 dan Q2, masing-masing Q dan 2Q. Terpisah pada jarak 2 cm. Sama seperti soal nomor 1 tadi. Coba perhatikan apa yang kita ketahui di data ini, apa yang kita ketahui dalam soal ini. Ya. Besaran di situ robah dalam bentuk simbol. Kemudian kita tuliskan nilainya dan satuannya. Kalau satuannya belum dalam SI, dalam satuan standar internasional, maka harus kita robah. Paham? Terus kita robah ke dalam SI. Contoh, Q1. Q1 sama dengan sebesar berapa? Q. Nilainya berapa? 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Kolom sudah dalam SI? Iya. Berarti oke, tidak perlu dirubah lagi. Lalu yang kedua. Yang kedua, Q2. 2Q ya. 2Q. Artinya 2 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom.
Sehingga hasilnya 3,2 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah ini muatan masing-masing. Lalu berapa jaraknya? R-nya tertera 2 cm. Nah, 2 cm. Sentimeter di sini kan belum dalam SI. Maka kita harus rubah. Kalau muatan tadi masing-masing sudah dalam SI, ini kolom, oke. Nah, 2 cm kan belum dalam SI, maka harus rubah ke dalam SI. Ya, berarti 2 cm naik ke meter, berarti naik 2 kali, maka 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Atau kalau bentuk desimal berapa ya? 0,02 meter. Tuh. Paham? Nah, ini data pada soal. Kalian harus bisa membuat seperti ini. Supaya mudah dalam pemecahan atau mencarikan dalam bentuk rumusnya nanti. Rumusnya. Paham begini, baru apa lagi yang kata soal? Hitunglah, berarti pertanyaan. Apa yang ditanya? Gaya kolom. Gaya kolom apa simbolnya tadi? F. Nah, makanya simbol besaran itu harus mau tak mau, wajib hafal. Kalau jarak tadi R, kalau muatan tadi apa? Q. Kalau gaya F, wajib hafal. Ya. Yang ditanya adalah gaya kolom. Nah, berarti yang ditanya F. Berapa besar F-nya? Ya. Berapa besar gaya kolomnya di situ? Baru kita jawab, kita masukkan rumus. Ingatkan rumusnya tadi. Oh, kalau gaya kolom, tadi kolom mengatakan bahwa besar gaya tolak menolak atau tarik menarik antara kedua muatan sebanding. Nah, sebanding dengan kedua muatannya masing-masing dan berbanding dengan kuadrat jaraknya. Nah itu, hafalkan harus. Ya. Nah, setelah hafal itu, baru kita lihat. Baru masukkan angka-angkanya. Ya, nilai K berapa tadi? 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Dikali Q1, Q1-nya masukkan. Makanya harus dilingkari supaya jelas. 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Kali Q2. Masukkan nilainya. Ya, oh ini tidak ada kurung. Lalu dibagi R kuadrat. R kuadrat. Berapa R-nya? R-nya ini 2 kali 10 pangkat 2 min 2 meter. Nah, nih 2 kali 10 pangkat min 2 meter kuadrat. Kuadrat. Lalu selanjutnya, nah ini namanya operasional matematik. Makanya orang fisika pasti paham matematik. Orang matematik belum tentu ngerti fisika. Pak perjelas lagi ya. Tidak banyak orang matematik paham fisika. Tapi orang fisika pasti paham banyak tentang matematik. Karena basicnya memang orang harus matematik. Ya, mohon maaf yang tidak menyukai matematik. Mau tak mau kita harus ya. Tidak apa-apa. Harus 1 jam. Ya, oke. Jadi makanya belajar matematik itu wajib, nggak paham nih. Tidak harus, oh orang IPA lah matematik. Tidak, orang IPS juga harus. Oke, jadi Anda bisa kalikan 9 dikali 1,6 dikali lagi 3,2. Nah, maka hasilnya 46,8. Oke. Ini hasil dari 9 dikali 1,6 dikali 3,2. Oke, ini hasilnya. Lalu dikali 10. Nah, sekarang pangkatnya. Ini 9 ditambah 9 ditambah min 19. Ya, artinya sama dengan 9 dikurang 19. 9 kurang 19 berapa? Min 10. Nah, sekarang min 10 tadi masih ada di sini, ada min 19 lagi. Ya. Jadi min 10 ditambah min 19.
sama B dengan min 10, min 19. Min 10, min 19 berarti min 29. Nah, makanya pangkatnya 46 kali 08 kali 10 pangkat min 29. Dibagi, ini dibagi per ya. Kuadrat ini 2 kali 2, 4. Makanya 2 kuadratkan 4. Jadi 10 pangkat min 2. Bukan min 2 kuadrat ya, min 2 kali min 2 bukan ya. Pangkatnya itu kalau kali tadi apa? Ditambahkan. Nah, sekarang pangkatnya min 2 ditambah min 2, makanya jadi min 4. Bukannya min 2 kali min 2. Jadi yang dikuadratkan tuh angka di sini. 2 kali 2, 4. Kali 10, nah pangkatnya itu ditambahkan. Min 2 ditambah min 2. Bukan min 2 kali min 2 ya, ingat. Jadi makanya dibagi 4 kali 10 pangkat min 4. Lanjut. Nah, sekarang 46,08 dibagi 4. 46,08 dibagi 4. Hasilnya 11,52. Nah, ini 11,52. Dikali 10 pangkat. Nah, pangkatnya sekarang kita persionalkan. 10 pangkat min 29 per 10 pangkat min 4. Tadi kalau dia per, kalau dibagi, gimana pangkatnya tadi? Kita apakan? Ya, kita kurang. Nah, kalau dikurang berarti Anda coba tulis di kertas. Min 29 dikurang. Min dalam kurung ya. Min 4. Nah, jadi min 29 dikurang dalam kurung min 4. Min kali min ini apa? Plus. Berarti min 29 ditambah 4. Nah, berapa? Min 25. Nah, ini. Jadi hasilnya F sama dengan 11,52 kali 10 pangkat min 25 Newton. Nah, mana paham enggak? Paham barangkali ya? Biarlah agak lambat kali ini tapi kalian bisa jelas. Ya. Masih juga belum paham, Pak? Contohkan lagi. Karena kita belajar yang jarak jauh, takutnya anak-anak susah memahami, sulit memahami, makanya Pak jelaskan sejelas mungkin, ya. Jelas mungkin. Kalau Anda ikuti serius, Pak yakin ini memudahkan untuk Anda paham. Yang kedua, jika besar gaya kolom antara dua muatan identik A dan B adalah 1,6 Newton, serta kedua muatan tersebut terpisah pada jarak 3 cm, berapakah besar muatan A dan B? Identik, apa artinya? Sama. Kalau muatan A itu 100, maka muatan B juga 100. Itu maksudnya ya. Nah, makanya pahami dulu masalah, pahami dulu soal. Supaya kita mudah untuk pemecahannya. Ya. Nah, jadi kalau artinya Q1 dan Q2 sama. Lalu terjadi gaya sebesar 1,6 Newton. 1,6 Newton. Pada jarak 3 cm. Oke, berarti kita ketahui apa sih di dalam soal ini? Ada gayanya. Berapa gayanya? F ya, 1,6 Newton. Lalu ada jarak. Berapa jaraknya? 3 cm. Kan? Gaya tadi sudah Newton ya. Kalau Newton berarti sudah dalam SI. Tidak perlu ada perubahan. Jarak masih senti. Berarti kita rubah jadi meter. Lanjut. Nah, QA sama dengan QB karena identik. Situ tertulis identik. Kalau kita misalkan saja, anggap Q aja. Ya, Q. QA sama dengan QB sama dengan Q. Lalu apa yang ditanya? Berapakah besar muatan
Ki A dan Ki B. Berapa Ki nilai Ki itu? Nah, apa rumusnya tadi? Masih ingat rumusnya? Jadi di soal ini masih belum ada perubahan antara Ki A dan Ki B. Rumus masih biasa, berarti F sama dengan K Ki A kali Ki B dibagi R kuadrat. Ya. Lanjut. Baru masukkan angka. Berapa gayanya? 1,6 Newton. K-nya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Lalu Ki A dan Ki B. Ki-nya tadi sama. Kalau kita kalikan Ki A kali B berarti Ki kali Ki kuadrat. Kita ganti langsung Ki kuadrat. Dibagi R kuadrat. R-nya 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Dikuadratkan dalam kurung. Ya. Lanjut. Nah. 1,6 Newton. Yang ini angka tadi. Angka K. Ini Ki kuadratnya. Dibagi ini kuadrat 3 kali 3 9 kali 10 pangkat min 2 min 2 min 4. 9 dibagi 9. Mana habis? Ya, 9 dengan 9 ini kan sama angka yang sama. Habis. Berarti di sini 1,6 kali 10 pangkat sama dengan 10 pangkat 9 kali Ki kuadrat per 10 pangkat min 4. Nah, berarti Ki kuadratnya, kalau Pak ambil, teruskan, Ki kuadrat sama dengan 1,6 kali 10 pangkat 15 kolom. Ngapa 15? Paham enggak? Ngerti enggak Anda? Ya. 10 pangkat min 4. Tadi 10 pangkat min 4. Itu bagi 99-nya habis. Berarti 1,6 kali 10 pangkat 9. Atau sama saja min 4. Ini naik ke atas. 10 pangkat. Lanjut. Nah. Lalu kita akarkan. Ini kan masih Ki kuadrat. Ki kuadrat. Ya. Berarti Ki-nya saja ya kita akarkan ini. 1,6 kali 10 pangkat 15. Jadi ya. Berarti ini maka Ki kuadrat kali 10 pangkat 9 sama dengan 1,6 ke 10 pangkat min 4. Oke. Ki kuadrat sama dengan 10 pangkat min 1,6 kali 10 pangkat min 4. Itu naik ke atas. Waduh. Min itu naik ya. Pangkatnya min ini. Jadi min 4, min 9, pangkat 9 naik ke atas jadi min. Jadi min 9, berarti min 15 ya. Aduh, ini kurang minnya ya. Jadi ini Ki kuadrat sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 15 kolom kuadrat. Ya. Bukan pangkat 15 nak. Paham enggak? Paham enggak? Jadi ini 99 habis, Pak perjelas ya. 99 kan habis. Ya, jadi tinggal 1,6 sama dengan Ki kuadrat per 10 kali Ki kuadrat kali 10 pangkat 9 per 10 pangkat min 4. Maka kalau Pak ulangi 1,6 kali 10 pangkat min 4 sama dengan Ki kuadrat, ikuti ya, kali 10 pangkat 9. Maka Ki kuadrat sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat 9. Ya.
sama dengan 1,6, tinggal pangkatnya kali 10 pangkat min 4, yang min 9 naik ke atas jadi min 9. Berarti min 9 tambah min 4 berapa? Min 13 ya. Min 13, aduh salah nih. Berarti min 13. Min 9 ditambah min 4, min 13. Berarti ralat anak-anak, mohon maaf ya. Jadi nilai akhir ini, nih, oke. Batas ini sudah oke, benar ya. 1,6 kali 10 pangkat berapa? Oke, benar. Nah, yang ini Q kuadrat, berarti Q kuadrat di situ adalah 1,6 kali 10 pangkat min 13. Min 13. Dari mana 13 itu adalah min 4 ditambah min 9. Sama saja min 4 dengan min 9. Jadi min 13 ya. Oke. Nah ini tolong menari 1,6 kali 10 pangkat min 13 kolom kuadrat. Sehingga kita akarkan. Maka Q kuadrat sama dengan 1,6 kan susah ngakarnya. Maka kita kalikan 10. Kalikan 10 ngambil dari yang 10 min tadi. Jadi kalau kita kalikan 10 jadi 16. Nah, kalau 10 pangkat min 13 tadi kita ambil lagi, berarti kurang, tambah ngecil. Kalau dia tambah ngecil, maka kalau pangkatnya jadi min 14. Paham anak-anak? Jadi kita tinggal mengakarkan Q kuadrat sama dengan akar 16 kali 10 pangkat min 14. Ya. Sehingga hasilnya adalah akar 16, 4. 10 pangkat min 14 bagi 2. Jadi pangkat min 7 kolom. Nah, hasilnya 4 kali 10 pangkat min ya, min 7 kolom. Sini tadi mohon maaf, nah ini min 13. Ya. Oke, lanjut. Nah, lanjut ya. Supaya lebih, itulah tentang hukum kolom ya. Hukum kolom, jadi Pak sudah kasihkan contoh soal hitungan biasa. Ini masih biasa, belum yang rumit. Nah, yang penting kalian memahami, mengerti tentang operasional matematik ya. Jadi kalau dia penulisannya baku, maka pangkatnya kalau dikali dia ditambahkan, kalau dibagi pangkatnya dikurangkan. Ya, itu yang perlu dipahami. Kemudian cara penulisan baku. Nah, oke anak-anak. Semoga kalian bisa paham materi itu ya. Yang selanjutnya kita tentang medan listrik. Medan listrik. Karena mungkin minggu depan kalau enggak listrik part 3 maka kita akan latihan soal ya. Dan soal. Tapi kita Pak lihat dulu situasinya. Di program kerja Pak ya. Nah, sekarang kita lihat medan listrik. Medan listrik. Apa tuh medan? Ya, Medan itu daerah. Medan ibu kotanya provinsi Sumatera Utara. Nah, sekarang medan listrik. Daerah, ruang, tempat. Ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Nah, dipengaruhi oleh gaya listrik. Kalau ada muatan listrik, lalu di situ ada benda netral. Nah, netralnya kan akan tertarik. Itu dari materi kita. Kalau misal digosok-gosok, kemudian dekatkan dengan sobekan kertas kecil, dia akan tertarik. Nah, tempat benda yang masih tertarik tadi, itulah dinamakan medan. Jadi ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Lanjut, benda. Nah, sekarang ada benda uji.
bermuatan listrik. Misalnya ada benda lain ya yang kita letakkan di sekitar dekat muatan listrik Q besar. Makanya Pak pisahkan. Ini ada Q kecil, ada Q besar. Q kecil ini adalah muatan uji, sesuatu benda yang kita untuk mengujinya ya, menguji tempat itu maksudnya. Ada benda yang sudah bermuatan. Maka tempat di mana benda uji berada di dalam medan listrik, benda bermuatan Q. Nah, lanjut. Ini penjelasnya Q. Jadi benda positif, kemudian ada benda ujinya Q1, maka Q ini, Q kecil ya, dia akan tertolak. Di sini kalau dia tereaksi berarti dia berada dalam medan. Nah, besar medannya itu ini disimbolkan dengan I. Nah, kalau Q ujinya kita jauhkan lagi, semakin jauh letak benda uji dari benda bermuatan, maka gaya pengaruhnya semakin kecil. Sehingga kuat medan listriknya semakin kecil. Jadi kan tadi kan gaya kolom kan ini tergantung dengan jarak. Kalau jaraknya besar, mana gayanya? Kecil. Kan gue banding terbalik tadi. Ya. Jadi kalau gayanya besar, jarak kecil. Kalau jaraknya besar, gaya kecil. Nah, kan begitu. Jadi kalau gayanya kecil, maka kuat medan juga semakin kecil. Berarti bahwa kuat medan itu, nih, nah sekarang kuat medan tadi, sini kita ada garis-garis gaya listrik. Kuat medan listrik ini digambarkan oleh GGL, garis gaya listrik. Apa itu GGL? Kalau Pak menerjemahkan, GGL itu adalah bukan garis-garis gaya listrik ya, itu kepanjangannya. Apa itu garis gaya listrik? Adalah garis lengkung atau garis hayal yang keluar dari muatan positif menuju muatan negatif. Pak ulangi kalau Anda mau nyatat. Arti dari GGL itu, ya, arti dari garis gaya listrik itu adalah garis lengkung atau garis hayal yang keluar dari muatan positif menuju muatan negatif. Nah nih, perhatikan. Ini muatan positif. Garis keluar dia. Dia keluar. Coba bagaimana kalau dia negatif? Nah, GGL-nya masuk. Nah, garisnya masuk. Itulah GGL. Sekarang mengapa antara kedua muatan bila dekatan bisa tolak-menolak, bisa tarik-menarik? Itu karena ada GGL ini efek daripada kuat medan tadi. Sekarang lihat pola garis gaya pada dua muatan berdekatan. Pak contohkan di sini ada yang positif dan yang negatif. Ya, perhatikan. Ada positif, ada negatif. Nah, yang positif keluar ya. Keluar membentuk menuju negatif. Makanya lengkung dia. Ini mengapa lurus ya? Karena baru keluar. Ini terarahnya seperti itu nanti nah. Ya. Jadi keluar dari muatan positif menuju muatan negatif. Ini pola garis gaya kalau dua buah muatan yang tak sejenis. Sekarang kalau yang sejenis. Positif-positif. Perhatikan ini. Ini dua buah muatan sama, positif-positif. Nih keluar. Makanya kalau positif dengan positif didekatkan apa yang terjadi? Tolak menolak. Kalau positif dengan negatif apa yang terjadi? Tarik menarik.
GGL-nya sudah membentuk begini. Jelas, ini tarik menarik. Ini tolak menolak. Gimana kalau dia negatif-negatif? Sama. Sama seperti positif-positif, tolak menolak. Apa bedanya di sini? Perbedaannya kalau dia positif-positif, arah GGL-nya ini keluar. Sedangkan negatif, arah GGL-nya masuk. Tolong catat. Sifat garis gaya listrik. 1. Keluar dari positif menuju negatif. 2. Tidak pernah berpotongan. Tidak pernah berpotongan. Antri dia. Seperti Pak contohkan yang ini. Ini seret ya ke sini. Kalau ini kan di luar ini. Sebelah sini. Terus dia nanti akan keluar ke sini. Nah. Dia tidak pernah memotong antar sama garis yang lain. Yang ketiga, sifat GGL itu bagian yang rapat GGL-nya itu menunjukkan gayanya kuat atau besar. Jadi yang memiliki GGL rapat berarti bagian atau daerah itu memiliki gaya listriknya kuat atau besar. Lanjut. Ini dua muatan. Ini biasanya menggambarkan sebuah baterai. Baterai itu kan ada positif, ada negatif. Di dalam baterai GGL-nya, garis gayanya, garis hayalnya ini tidak kelihatan kalau tidak pakai alat yang lain. Kalau di magnet dia biasanya pakai serbuk besi. Ya. Kalau listrik Anda tidak akan bisa lihat. Sampai detik ini orang belum bisa melihat perjalanan elektron di dalam kabel listrik. Kalau Anda bisa lihat itu berarti Anda orang super. Ya. Tapi yakin dia ada. Tidak percaya pegang. Mati. Kalau itu PLN ya. Anda bisa kena sentrum ya. Nah, berarti ada aliran elektron di sana. Tapi tidak bisa kita lihat. Anda buka kabelnya tidak bisa Anda lihat. Oke. Ya. Nah, lanjut. Kuat medan listrik tadi ini bisa dirumuskan. Ya. Benda bermuatan listrik Q didekatkan dengan benda Q tadi berjarak R pada jarak kuat medan listrik titik benda uji adalah gaya listrik yang ditimbulkan benda bermuatan dibagi muatan uji. Ini dirumuskan. Ya, sedikit lagi. Dibagi muatan uji. Jadi ini bisa dirumuskan kuat medannya E sama dengan F. F di sini gaya kolom dibagi Q. Q sini muatan uji. Ini muatan uji. Kalau F sini gaya kolom, kita ada rumus gaya kolom tadi. K kali Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, Anda masukkan ini, lalu dibagi Q uji, ternyata E uji dengan Q2-nya adalah sama, maka bisa dicoret, sehingga rumus E sama dengan K Q per R kuadrat. Nah, inilah rumus kuat medan listrik. Sebagai contoh soal, ini E, keterangan ya. Jadi lanjut, ini keterangannya E sama medan, satuannya Newton per kolom. Kalau kita tadi oke, sudah tahu R jarak, F ya, sudah tahu. Yang baru E ya, simbol E besar, medan listrik. Satuannya Newton per kolom. Ini contoh soalnya, supaya lebih jelas. Ini contoh soal. Medan listrik yang dirasakan oleh muatan uji A terhadap muatan B sebesar 80 Newton per kolom. Jika jarak kedua muatan tersebut adalah 3 cm, berapakah besar muatan B? Perhatikan, diketahui E-nya berapa? 80 Newton per kolom. Lalu jaraknya 3 cm, kita jadikan lagi ke dalam meter, 3 ke 10 min 2. Lalu, apa yang ditanya? Muatan. Ya. Berapakah besar muatan? Oke. Jawab, masukkan rumus.
E sama dengan F per QU, G tadi. Masukkan K. F sini kan kayak kolom. K Q1 Q2 per R kuadrat. Keduanya kita anggap uji. Uji sini ada QU QU. Dalam matematika kan bisa coret. Sehingga yang terjadi K Q per R kuadrat. Nah, rumus ini E sama dengan KQ per R kuadrat. Kita masukkan angka. I-nya 80. K-nya 9/9. Q-nya belum tahu. Kena ditanya. R-nya kuadrat. Nih. Lanjut. Sama dengan. Lanjut. Kalikan Q per ini dikuadratkan jadi 9. 10 pangkat min 2 jadi min 4. Min 2 tambah min 2. Lanjut, hasilnya Q maka 10 pangkat 9 sama dengan 80 kali 80 kali 99 ini kan bisa dicoret kan? 80 kali 10 pangkat min 4. Maka berarti Q sama dengan 80 karena Q sama dengan dibagi ya. Jadi min 4 ditambah min ini jadi min 13. Nah, sama seperti tadi loh. Jadi Q sama dengan 80 kali 10 pangkat min 13 kolom. Nah, karena penulisan baku itu anak-anak Pak tambahkan lagi, angka di sini tidak boleh lebih kurang dari 1, tidak boleh lebih dari 10. Penulisan tulis baku ini. Jadi angka yang di depan ini ini kursor Pak ya. Angka di sini tidak boleh kurang dari 1, tidak boleh lebih dari 10. Jadi dia berkisar antara 1 sampai 10. Maka tidak boleh 1 sampai 9 ya. Maka 9 koma lah. Maka ini angka 80 ini tidak baku. Maka dirubah. Jadi kan di bawah 10. Berarti tinggal 8. Nah mana puluhnya? Puluhnya kita masukkan ke sini. Jadi kalau min 13 dikali 10, makanya jadi min 12. Ya. Tapi kalau minnya positif, min 13 dikali 10 jadi pangkat 14 ya. Karena ini min dikali 10 ya berarti tinggal min 12. Maka hasilnya adalah 8 kali 10 pangkat min 12 kolom. Nah, ini anak-anak sekalian ya. Sampai di sini dulu anak-anak. Barangkali sudah cukup jelas. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Pak paparkan lewat PowerPoint ini sekaligus langsung Pak terangkan jelas-jelasnya. Ini sama seperti live streaming, cuman hanya kita tidak bisa berkomen di sini ya. Tapi Pak bikin video ini saja untuk diperjelaskan untuk anak, bukan hanya sekedar ceplokan pada video-video pembelajaran yang lain ya. Maka dari itu saya yakin apabila Anda serius dalam mengikuti pelajaran ini akan mudah memahaminya. Dan Pak akhiri dulu untuk pertemuan yang kedua, nanti kita akan teruskan pertemuan yang ketiga minggu depan ya. Pertemuan yang kedua ini semoga kalian bisa paham dan semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.